Oke, selamat pagi, selamat datang sebagai Sporek. Kita ketemu lagi sekarang di special edition, edisi spesial karena kita akan menganalisa market Nasdaq sesuai dengan request. Sporek yang merequest, betul ya? Betul. Jadi untuk sahabat gadis Forex, kalau memang ada request mau dianalisakan atau dimappingkan produk apa, silakan di kolom komentar atau bisa di komunitas thread apa itu Telegram kita ya. Nanti akan saya up untuk videonya. Oke, sip. Jadi karena sudah ada yang bertanya dan merequest analisa market Nasdaq, akan kami coba untuk kami bahas di pagi hari ini. Kita langsung masuk chart aja Bu ya. Yes. Oke. Nasdaq adalah US 100, betul ya? Ini time frame daily. Oh, naik ya ternyata ya. Masih ada kenaikan. Nah, untuk informasi untuk sahabat gadis Forex yang mungkin belum tahu apa itu Nasdaq, apa itu US 100 ya. Ini adalah salah satu indeks saham Amerika gabungan ya antara 100 perusahaan-perusahaan teknologi, saham-saham perusahaan teknologi. Jadi ada 100 emiten di situ. Nah, untuk kontrak size di beberapa perusahaan itu biasanya per satu pipnya itu dikalikan $20. Jadi ini memang cukup tinggi nilainya, di samping dia juga pergerakannya cukup volatile, kontrak size-nya juga cukup besar. Jadi peluang profitnya otomatis akan menjadi lebih besar, tapi juga potensi untuk loss atau ruginya juga besar gitu. Lebih besar. Dan ini juga salah satu indeks yang seksi Pak, yang ternyata banyak peminatnya ya, karena memang menurut saya cukup apa ya, kalau kita bisa menganalisanya sebenarnya peluangnya cukup besar dan lebih besar dibandingkan dengan transaksi di gold, begitu Pak. Oke. Kemudian untuk pergerakan hari ini sendiri bagaimana Bu Sandi? Kalau pergerakan hari ini kita lihat daily ya, dia hampir ke all time high yang bulan sebelumnya di Juli ya itu ya. Itu kan bikin all time high, kemudian dia koreksi, dan dia hampir bentuk W. Iya. Ya, bentuk W. Mungkin tapi mengejar ini area sini ya, berarti sekitar R1 ya. R1 periode sebelum sampai R1 periode saat ini. Ya, berarti all time high-nya yang kemarin ya Pak, puncak yang kemarin ya. Oke, berarti kita bisa ambil posisi buy untuk Nasdaq ini sekarang? Bisa ambil posisi buy sampai dengan R1 ya itu ya? Iya, betul, R1. Cuma itu angkanya di berapa Pak? 20? Iya, 20,5 sampai 20,7. Oke, 20,5. Sekarang harga yang berjalan di 20,049. Jadi ada sekitar ada sekitar 450 poin ya, atau 450 pip. Ya. Itu cukup besar. Kalau kita kalikan 20 berarti ada potensi $900 ya. di sini ya. Cuman ini mungkin agak hati-hati Pak ya. Biasanya Nasdaq ini kalau pergerakannya ya itu open market sampai dengan jam 9 itu dia ada satu gerakan yang dia cukup panjang, kemudian dia akan sideways kecil-kecil. Kemudian nanti di sesi Eropa baru, berarti sebentar lagi ya, sekitar di atasnya jam 1 itu ada satu gerakan lagi yang cukup panjang, setelah itu dia agak sideways. Betul. Nah, baru malam itu yang sangat volatile. Panjang, kecil-kecil, panjang lagi, kecil-kecil. Oke. Iya, betul. Memang polanya dia begitu. Coba kita lihat H1 Pak. Nah, H1-nya juga dia tertahan di pivot ya. Kemarin atau ya hari kemarin tuh dia sempat turun tapi dia tetap berada di atas pivot. Menurut saya kalau mau ambil buy ya lebih aman nunggu dia ini koreksi ke pivot dulu. Sini ya 20. Ya. Betul.
Jadi ke kalau area situ. ini, Dan dia itu kan bentuk U ya Pak, U atau V ya, bentuk V, kemudian dia tapi turun lagi, kemungkinan dia begitu polanya, sampai dia akan menyentuh ke resisten 1 yang periode sekarang. Tapi mungkin itu nanti malam sih kalau saya. Kalau siang sampai sore ini kayaknya belum. berat. Malah potensi dia masih akan turun ke ya pivot, ya kan? Jadi ambil Kita buy bisa di ambil situ. ini. Mm-mm. Potensinya nanti adalah Potensi, di area ini Bu ya, R1. yes. Oh. Di area R1 dan itu juga relevan dengan puncak yang sebelumnya kemarin berarti ya 2 hari kemarin di situ. Oke. Kalau saham-saham ini masih proyeksi untuk naik, bukan naik itu tapi dia akan bergerak di atas seperti yang saya bilang ya, di akhir-akhir tahun seperti ini itu para investor itu kebiasaannya dia nggak ngelepas sahamnya, dia akan mempertahankan karena mereka akan menunggu sampai pembagian dividen. Jadi kalau ada gerakan turun itu ya menurut saya just koreksi aja. Tapi untuk investor besar ya yang menanam sahamnya di perusahaan-perusahaan besar, misalnya kalau kita ngomong kali ini US 100, mungkin di Apple, kemudian di Tesla. Nah, itu mereka pasti akan mempertahankan sahamnya dulu sampai pembagian dividen. Itu yang membuat harga saham mungkin kalaupun turun itu nggak banyak, hanya sekedar koreksi, tapi mereka akan mempertahankan harganya tetap di atas gitu. Oke. Itu, Pak. Hari ini sepertinya memang masih kuat untuk naik ya. Kalaupun koreksi, Ya. ada koreksi sedikit tadi ke area pivot ya. Kemudian Ya. coba kita lihat. Pivot untuk H1 ya. Kita cek lagi tadi. Ya, pivot di sini. Kemudian nanti naik ke R1. Harapan R1. Ya, targetnya di R1. Oke, baik Bu Sandi. Mungkin itu bisa menjawab ya yang sudah bertanya tentang Nasdaq. Semoga bermanfaat. Bisa digunakan analisa marketnya ya. Terima kasih Bu Sandi. Sampai ketemu Sama-sama, Pak Ando. di episode spesial selanjutnya. Thank you. See you. Terima kasih. Bye. Bye-bye.